Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan melakukan wawancara mengenai materi perkembangan jiwa keagamaan pada usia dewasa dan usia lanjut. Di sini saya sudah bersama narasumber saya, yaitu saudara saya sendiri atau saudari saya yang bernama Adi Fitriana. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita ke pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang pertama, menurut Teteh, apa sih perkembangan jiwa keagamaan itu? Kalau menurut saya, perkembangan jiwa keagamaan itu suatu keadaan yang ada di dalam diri seseorang. Nah, di mana keadaan tersebut itu mendorong seseorang tersebut untuk bertingkah laku sesuai dengan keimanannya. Nah, jadi misal seseorang itu kuat imannya, misal begini. Jika ada seseorang kawan yang mengajaknya kepada hal-hal yang memang itu keluar batas ataupun tidak sesuai dengan ajaran agama kita, jadi ketika keimanannya atau jiwa keagamaan seorang tersebut itu kuat, maka dia sendiri bisa mengendalikan keadaannya tersebut. Yang pertanyaan yang selanjutnya, bagaimana proses perkembangan jiwa keagamaan yang Teteh alami selama ini? Menurut saya, juga perkembangan saya itu berkembang pada saat di perantauan ini ya, yaitu mengenai dari toleransi. Dulu saya itu menganggap bahwa pertemanan itu hanya sesuai agama saja gitu, jadi Islam saja, tidak yang namanya Islam ataupun dengan yang non Muslim. Nah, tapi di sini saya itu belajar bahwa berteman itu tidak harus memandang agama. Nah, jadi kalau di sini namanya kita hidup berdampingan dengan agama lain lah. Jadi di diri kita, di jiwa keagamaan saya itu alhamdulillahnya itu sedikit bertambah gitu. Jadi tidak membatasi yang namanya antar beragama tersebut. Nah, untuk proses perkembangan jiwa keagamaan saya yang kedua yaitu dari cara saya berpakaian. Nah, cara saya berpakaian itu untuk yang sekarang, nah karena kan wanita muslim itu memang diwajibkan yang namanya berjilbab. Jadi dulu saya berpikir bahwa berjilbab itu hanya untuk wanita saja gitu kan. Maksudnya kalau dulu saya berpikir untuk seorang muslimah itu tidak berjilbab pun tidak apa-apa. Tapi sekarang saya berpikir bahwa memang seharusnya seorang muslimah itu wajib dalam memakai jilbab. Mungkin itu untuk proses perkembangan jiwa keagamaan yang sudah saya alami. Jadi perkembangan jiwa keagamaan yang Teteh alami itu yang pertama, dari awalnya kurang toleransi dengan agama lain, sekarang sudah mulai memiliki toleransi dengan agama lain. Kemudian yang kedua, yang awalnya menurut Teteh pakai jilbab itu bukan kewajiban, sekarang sudah menjadi kewajiban bagi setiap wanita muslim. Kemudian kita lanjut ke pertanyaan yang ketiga, menurut Teteh, apa sih yang menjadi faktor pendukung dan penghambat perkembangan jiwa keagamaan pada usia dewasa dan usia lanjut? Kalau menurut saya, faktor pendukungnya itu bisa dari lingkungan juga itu bisa mempengaruhi. Terus kemudian dari media sosial, organisasi ataupun instansi-instansi sekolah. Nah, kalau misalkan dari media sosial, nah faktor pendukungnya itu dari media sosial, misal saya di Instagram itu mengikuti akun-akun yang berbaur Islami. Misal kita mengikuti akunnya seorang ustadz, seorang kiai ataupun tokoh-tokoh agama. Nah, jadi ketika kita membuka Instagram itu, yang kita lihat itu sehari-hari hal-hal yang bisa membuat jiwa keagamaan kita itu semakin tumbuh gitu. Karena kita tahu dari melihat postingan-postingan tersebut itu, jadi tahu maksudnya kita tuh harus seperti apa sih bersikap dalam beragama tersebut. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu dari organisasi. Dari organisasi itu juga sangat menjadi salah satu faktor pendukung. Misal kita yang tadinya tidak mengetahui apa-apa, dengan adanya organisasi itu kita bisa tahu, bisa lebih paham lagi dari yang sebelumnya tidak kita pahami. Nah, dan untuk instansi juga, sekolah-sekolah seperti kuliah seperti itu, yang dulunya mungkin kita hanya belajar di masa-masa sebelumnya, misal di SMA, SMK itu mungkin agamanya masih kurang, tapi setelah
beranjak ke kuliah itu kan jadi pelajaran agama yang dipelajari juga agak sedikit meningkat. Dan kalau kitanya memang benar-benar memahami dari apa yang sudah kita pelajari, itu bisa membuat ataupun menjadi faktor pendukung juga keagamaan kita. Dan untuk faktor penghambatnya itu bisa dari lingkungan juga. Nah, lingkungan misalnya seperti ini, misalkan kita sudah sudah melakukan iman kita tuh misalkan sudah baik, kita sudah belajar agama dari buku-buku ataupun dari media sosial lainnya. Tetapi apabila kita ada di lingkungan ataupun berkawan dengan orang yang memang keadaannya itu tidak sama dengan kita, misalkan contohnya kawan kita itu mabok, nah seperti itu. Nah jadi kita sudah tahu kalau hukumnya itu kan salah, itu haram. Tapi ketika kita memang keseringan ataupun kita sering berteman dengan orang tersebut yang mana juga keagamaannya itu kurang, bisa jadi kalau keimanannya kita itu rendah, maka kita sendiri itu juga bisa terbawa gitu dengan pergaulan tersebut. Jadi jiwa keagamaannya pun mungkin sedikit turun. Jadi yang faktor pendukungnya itu media sosial, kemudian organisasi sama instansi. Nah, kemudian yang penghambatnya lingkungan. Kemudian pertanyaan yang terakhir, menurut Teteh, seberapa penting sih agama itu di usia lanjut dan dewasa? Kalau jiwa keagamaan itu memang kalau menurut saya itu sangatlah penting ya untuk usia dewasa dan usia lanjut, karena banyak kan di usia yang sekarang itu kayak untuk banyak anak muda itu yang memutuskan kayak nikah di usia muda. Itu memang baik, itu tidak salah. Nah, tetapi kalau misalkan jiwa keagamaannya ataupun ilmu keagamaannya itu kurang, itu bisa membuat sedikit masalah gitu. Kayak misalkan ini laki-laki ya ataupun suami tersebut itu memang harus memiliki ilmu agamanya itu lebih gitu. Nah, kalau misalkan dia hanya nikah sekedar nikah itu, jadi untuk dia membimbing si istrinya ataupun jiwa keagamaan dia di lingkungan tetangganya, karena kan kalau udah nikah itu kayak sosial atau jiwa keagamanya tuh harus lebih tumbuh gitu kan. Nah, jadi intinya kalau jiwa keagamaan itu memang sangat penting untuk dirinya, untuk lingkungan gitu. Mungkin itulah tadi sedikit wawancara saya kepada Teh Adi Fitriana mengenai perkembangan jiwa keagamaan pada usia dewasa dan usia lanjut. Kepada Teh Adi Fitriana saya ucapkan terima kasih. Jika dalam video ini terdapat banyak kesalahan dan juga kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.